Tuan, oke, saya buka ya. Screen-nya saya akan buka ya, share screen-nya saya buka. Oke. Hmm. Saya mau ke sini ya. Kita sudah 2 kali pertemuan ya, tapi saya mau memberikan satu gambaran yang konkret setelah kita belajar sudah 2 kali. Ini pembelajaran ketiga ya, seperti yang Pak Anton tolong buat yang flyer itu ya, yang kemudian dibagi ke dalam WA. Kita belajar tentang Kristus di dalam Perjanjian Lama. Kadang kalau kita melihat Kristus dalam Perjanjian Lama, kita tidak langsung menemukan secara harfiah kata Yesus, tulisan Yesus secara harfiah, atau langsung tulisan Kristus secara harfiah. Kita tidak akan temukan itu di dalam seluruh PL, ya. Tapi kalau kita mau buat penelitian yang serius dalam, maka kita akan menemukan itu. Dan caranya yaitu karena yang di dalam PL itu deskriptif aja, ada metafora-metafora tentang kristologi atau tentang Kristus, khususnya pribadinya, maka kita harus ditolong oleh perjanjian baru, PB, ya. Karena apa yang ada di perjanjian lama, ya, yang diselidiki itu di dalam perjanjian lama oleh para ahli Taurat pada zaman Kristus itu PL yang mereka selidiki itu berbicara tentang Kristus. Jadi sepanjang PL itu membicarakan tentang Kristus dan seluruh karya. Ya. Dan yang katakan itu yaitu Kristus sendiri. Ya, saya tidak akan bosan untuk kembali kita harus membuka khususnya Yohanes pasal 5 ayat 39 ayat 40. Ini kecaman, tetapi ada pujian dulu baru terjadi kecaman. Yohanes pasal 5 ayat 39 40. Ini bukti otentik ya, bukti valid. Mari salah seorang baca. Yohanes pasal 5 ayat 39 ayat 40. Please, minta tolong ada yang baca ya. Ini harus lihat di sini. Untuk melihat ke PL kita dari PB. Ya, karena di PB yang tadinya hanya deskriptif, metafora, di PB dia menjadi jelas. Yohanes 5 ayat 39 40. Mari, Ya, izinkan bacanya. mari silakan. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ah, ini. Memang konteks ini Yesus sedang berbicara dengan para scholar dari sinagog. Ya, kalau saya berbicara scholar dalam sinagog itu bukan Kristen ya, karena itu Yudaisme, karena sinagog. Tulisannya kan sinagoge, tapi dibaca sinagog, yaitu tempat ibadah orang Yudaisme. Ya, saya tekankan tentang religinya, Yudaisme. Saya tidak tekankan tentang bangsa Yahudi. Ya, sorry ya, ini kadang terganggu ini apa di telinga saya ini ya. Jadi itu ya, jadi konteksnya itu Yesus sedang berbicara dengan para tokoh-tokoh di dalam sinagog. Dan tokoh-tokoh itu kita sudah tahu para ahli Taurat. Dan di situ Yesus mengecam mereka. Itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan itu terlihat ayat kuncinya di dalam ayat 39, ayat 40 itu. Orang yang disebut atau orang-orang yang disebut pakar atau scholar.
pada masa itu di dalam sinagog, ya, mereka itu menjadi scholar. Mengapa mereka menjadi scholar? Ya, mengapa mereka disebut ahli Taurat? Apa backgroundnya? Saudara bisa cari, ya. Ada referensinya itu ya. Saya lebih kental dengan mencari referensi ya. Mengapa mereka disebut ahli? Ya, kalau zaman sekarang itu ahli berarti orang yang punya skill, ahli ya. Bisa kita sebut dia profesional lah. Kalau secara general ya, secara umum. Di dunia sekuler itu disebut seorang ahli, dia seorang yang sangat profesional pada bidang tertentu. Dan kalau berhubungan dengan dalam gereja, berarti mereka punya pemahaman, punya pengetahuan, itu dalam bahasa Yunani epistemologi, understand atau understanding. Mereka punya pemahaman yang mumpuni, khususnya karena mereka ahli Taurat, itu terkait dengan perjanjian lama. Dan pada saat Yesus berinkarnasi, Yesus berbicara dengan mereka, ya, itu berarti terkait bukan dengan PB, hanya PL. Mereka ahli, disebut ahli ya. Kalau ahli berarti mereka punya intelektual. Kalau berbicara intelektual, saya sering gunakan pakai kata Yunani noesis. Kalau punya pikiran, nous, pikiran, mind. Tapi kalau noesis itu atau noemata itu, ya, itu kata sandang tertentu, ya, kalau saya jelaskan pakai kata sandang, mengeksegese itu lebih dalam lagi ya. Tapi kita tidak fokus ke situ ya. Nah, tapi memberikan gambaran yang akurat. Mereka itu ahli karena mereka itu apa ya, intelektual pada masa itu, dan mereka intelektual yang terkait dengan perjanjian lama, disebut ahli Taurat, ya. Dan ini Yesus katakan mereka menjadi ahli karena mereka tugasnya menyelidiki, ya. Kita bisa bandingkan dengan Esra 7 ayat 10 itu, ya. Esra bertekad untuk meneliti, sama ya, meneliti, bukan hanya sepintas baca, bukan hanya mau mengerti hanya di kulitnya saja, tetapi menggali, ya. Itu menggali itu sudah bidang eksegesis. Ya, 2 hari lalu saya mengajar eksegesis perjanjian lama. Ya, saya mengajar di semester berapa itu? Eksegesis perjanjian lama ya. Jadi saya mengajar mereka semester 4 apa semester 5 di STT Rai Batam. Ya. Jadi saya mengajar tentang eksegesis PL. Jadi lihat, mereka kuasai PL. Mereka meneliti. Mereka para ahli, punya skill di dalam Alkitab. Kalau kita bandingkan dengan kita zaman sekarang, banyak orang jadi hamba Tuhan tapi dia tidak jadi ahli. Atau dia tidak menjadi scholar. Atau dia tidak menjadi, kalau di dalam dunia teologi, dia tidak menjadi teolog. Ya, saya membaca eh, tulisan siapa ya, dari luar ya, tokoh yang dia sudah meninggal, sudah ratusan tahun. Dia katakan tidak cukup kita menjadi orang saleh. Kita menjadi orang suci. Itu memang penting. Jadi orang saleh, atau orang Muslim bilang orang soleh, atau orang kudus, itu penting. Tapi kalau kudus tanpa pengetahuan, ini jadi masalah. Lupa saya penulisnya siapa. Ya, hanya tulisan-tulisan pendek ya. Tapi kalau kita lihat arti dari atau makna dari tulisan itu sungguh dalam. Terlalu banyak hamba Tuhan yang memang kudus, dia menjaga kekudusan, menjaga apa kesuciannya, tetapi dia bukan ahli. Dia hanya sekedar aja mengetahui firman. Ada kata penekanan ya, sekedar mengetahui. Kalau kata mengetahui yang saya gunakan di sini, yaitu oida dalam bahasa Yunani. Jadi pengetahuan secara deskriptif akan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia mempelajari firman, dia mendapatkan gambaran yang diajarkan oleh Alkitab atau oleh firman Tuhan yang tertulis. Tapi dia tidak mendalami. Dia suci, dia kudus, tapi penulis ini katakan tidak cukup.
Ya, harus ada balancing ya, ada keseimbangan. Kita harus suci, harus kudus. Itu yang Tuhan tuntut. Tetapi bukan hanya itu. Kita juga harus memahami kedalaman firman Tuhan. Dan untuk memahami, Yesus katakan kamu menyelidiki. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui, selidiki. Esra 7 ayat 10, Esra bertekad untuk meneliti, penelitian. Artinya lebih dalam lagi daripada hanya sekedar mengetahui, ya. Oidanya itu hanya di permukaan saja memahami firman, tidak dalam. Ini kecelakaan. Itulah yang terjadi dalam gereja ya. Jadi kita lihat kamu memiliki kitab suci. Kitab suci itu maksudnya dalam konteks ini itu PL. Mereka ahli di situ ya. Kitab suci ya. Ini berbicara tentang hidup yang kekal. Ya, berbicara tentang kata hidup, ada dua kata penting di sini ya. Kata hidup itu bukan bios, soe. Kalau bios, natural man. Kalau soe, pakai Z ya, bukan soe yang di NTT ya, atau soe-nya Manado. Kalau soe itu berarti itu kehidupan spiritual atau kehidupan eternity. Eternity life, kehidupan kekal. Ya. Mengapa kehidupan kekal? Karena ada perjumpaan dengan pribadi yang kekal. Pribadi yang absolut, yaitu Yesus. Dan soe itu hanya bisa diberikan sumbernya dari Yesus. Tidak dari nabi, tidak jadi dari rasul, tidak dari pemuka agama, tetapi langsung sumbernya, sentralnya dari pribadi Yesus. Hanya dia yang bisa membuat orang menjadi orang rohani, spiritual man. Saudara bisa bandingkan dengan Yohanes 10 ayat 10b yang begitu terkenal ya. Aku datang untuk memberi hidup. Dia beri hidup kepada orang yang sudah mati apa hidup? Ya, kalau saya katakan orang itu masih hidup tapi dia mati. Maksud ayat firman Tuhan itu ya. Orang itu masih hidup. Dia, Yesus datang. Datang itu berinkarnasi. Artinya dia menjadi manusia. Ambil rupa manusia. Morfe. Ya, itu dalam Filipi. Mengambil rupa manusia. Rupa ya, morfe. Di dalam apa? Yohanes 1 ayat 14 itu dia apa nih ya? Apa? Menjadi daging. Flesh. Ya. Artinya dia di dalam 15 ayat 45 sampai 47 itu berbicara tentang Adam akhir Adam kedua. Nah, dia datang untuk memberi hidup. Memberi hidup kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup tetapi mati. Waduh, saudara jadi bingung nih. Orang yang hidup tapi mati ini maksudnya saya apa ya? Kira-kira saudara tangkap? Orang itu dia hidup tapi hanya hidup secara natural man. Dia belum memperoleh spiritual man. Karena spiritual man itu hanya bisa diberikan oleh Yesus. Tidak bisa diberikan oleh rasul, oleh nabi, oleh tokoh agama apapun. Tidak bisa. Hanya datang dari satu pribadi yang namanya Yesus. Yesus. Ya. Nah sekarang kalau saya katakan dia datang untuk memberikan kepada mereka yang masih hidup, hidup secara natural. Tapi saya katakan tadi kalimat kedua, kata kedua, mati. Mengapa mati? Dia hidup secara natural man, tapi dia mati. Mengapa mati? Hmm. Baca Roma pasal 5 ayat 12. Saudara baca aja ya. Karena Adam berdosa, maka seluruh keturunan Adam itu semua berdosa. Tidak ada satupun, siapapun dia. Dia mau nabi kah, dia mau rasul, mau dia kaya, dia miskin, dia punya strata pendidikan yang terbaik, atau dia orang yang sangat sederhana. Ya, dari strata sosial dia orang yang paling di bawah, dia tetap mati. Nggak ada orang yang tidak mati. Mati karena apa? Hamartia, karena dosa.
Karena Yesus katakan, doulos hamartia, hambanya dosa, diperbudak oleh dosa. Ya, jadi mati. Jadi lihat, Yesus datang kepada para ahli Taurat. Mereka mau cari hidup yang kekal melalui PL. Dan Yesus katakan di dalam PL itu berbicara tentang aku. Aku ini sumber hidup, tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Itu kata Yesus kan. Kamu menyelidiki untuk memperoleh hidup. Dan hidup itu hanya berasal dari aku. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Ini absurd. Ini error. Tokoh di dalam sinagog, gerejanya orang Yahudi, tapi mereka menyelidiki firman Tuhan, tapi hidup mereka tetap mati. Karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus. Dan itu senada dengan Yohanes pasal 1 ayat 11. Aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi mereka tidak menerima aku. Siapakah miliknya? Yaitu Yudaisme, orang Yahudi. Yang belajar Alkitab. Tapi mereka banyak yang tidak menerima Yesus pada zaman itu. Yesus yang katakan sendiri. Saya sangat berhati-hati kalau ini diimplementasi ke masa sekarang, orang ada dalam gereja. Apakah semua orang dalam gereja itu percaya kepada Yesus sehingga memperoleh hidup soe, bukan hanya bios. Jadi lihat dua sisi kehidupannya. Kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka hanya hidup secara bios. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak hidup dalam kehidupan soe karena apa? Mereka tidak datang dan percaya kepada Dia. Padahal Dia datang untuk memberikan kehidupan yang soe. Mereka tetap mati. Ya, jadi mereka mau ganteng kah secara fisikal, mereka ganteng, mereka cantik, tapi mati, mati rohaninya. Ya, kalau Bapak Ibu nanti punya anak, jangan berikan ke orang yang mayat hidup ya, mayat tapi hidup, berarti mayat kan mati ya, tapi hidup. Jangan berikan anak atau cucu yang sudah punya cucu ke mereka, mati itu. Nah ini maksudnya latar belakang ya. Jadi lihat PL yang saya katakan tadi, itu harus dilihat dari PB. Tidak bisa berdiri sendiri. Ini dua bagian ini ya, ini Old Testament dan New Testament ini harus diintegrasi. Ya, nanti belajar finalitas of Christ. Ya, nanti saya masukkan di dalam Kristologi tentang finalitas of Christ dari PL. Ya, saya tambahkan nanti itu tentang finalitas of Christ karena ini jarang dibicarakan. Mengapa Kristus menjadi final? Mengapa disebut finalitas of Christ? Artinya dia penentu kehidupan. Kehidupan yang final itu bukan di tangan orang yang masih hidup. No. Bukan di tangan orang tertentu, tokoh tertentu. No. Tapi finalitas of Christ, kehidupan final kita ada di tangan Yesus. Karena dia sumber dari hidup. Ya. Jadi lihat ya. Jadi PL penting. Kamu membaca kitab, menyelidiki kitab. Itu artinya PL. PL penting. Yesus yang bicara. Ya. Nah, sekarang kita itu sudah saya bicarakan tapi saya ulangi lagi dengan penekanan-penekanan yang khusus. Sekarang kita pindah ke poin ini. Bapak Ibu kira-kira sudah bisa baca? Kasihan yang empat mata ya, kayak saya ini empat mata. Ya, saya flash. Ya, Cukup flash. jelas, Pak Proses. Oh jelas ya, terima kasih. Mesti Bapak Ibu kontrol saya kalau saya nggak jelas, ngomongnya nggak jelas juga presentasi ini di PPT ini nggak jelas, Bapak Ibu beritahu. Karena kan saya nggak bisa, kadang nggak bisa kontrol. Mungkin bagi saya sudah jelas, tapi bagi Bapak Ibu belum jelas. Bapak Ibu bisa. Nah, sekarang kita baca ayat yang sangat terkenal, tapi tidak banyak orang menggali ayat ini. Meneliti, buat penelitian yang serius. Ya, itu dalam bahasa Ibrani, aser atau eser, Dalam bahasa Yunaninya, ego eimi. Ya, ingat di Septuaginta ya, LXX. Ya. Nah, mari salah seorang saya minta tolong baca Keluaran 3 ayat 14. Ini menarik.
Keluaran 3 ayat 14. Salah seorang baca. Demikian firman Tuhan, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Terima kasih. Ya, itu menarik. Sangat menarik. Saya lihat dari interlinear Greek, kemudian saya lihat dari Strong, saya lihat dari BDB. Jadi saya melihat dari referensi-referensi yang terkait dengan manuskrip. Saya selidiki itu, ya. Jadi saya tidak keterjemahan, tapi saya melihat dari situ. Ya, saya teliti dari situ. Karena bagi saya ini penting, ya. Jadi ayat 14 itu ya. Ini ada Elohim, ya, ada kata itu, ini berarti berbicara tentang Allah yang jamak. Tapi jamak bukan berarti Tritunggal, jadi kita harus lihat konteks ya. Jamak itu menunjukkan tentang kebesaran Allah, Allah yang besar. Tidak selalu begitu jamak, ada Eloah, ada El, ya. Kalau El juga jamak ya. Jadi, ini saya lihat dari Strong Greek lexicon ini who, I am, who, I am. Ya, Keluaran 3 ayat 14. Nah, ini berbicara tentang kristologi dalam PL. Teks ini muncul pertama kali ya ketika Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kalau dia tidak memperkenalkan dirinya, nggak ada yang tahu tentang dia. Ya, dan konteksnya itu dia perkenalkan diri kepada siapa? Nggak sembarang orang. Saya menulis di sini kepada representatifnya. Apa itu representatif? Bapak Ibu, saya punya beberapa buku yang menuliskan tentang the representative of God. Ya, saya orang yang suka baca, ya. Orang katakan ya dalam tanda kutip kutu buku ya, tapi bukan kutu kupret ya, kutu buku. Ya, ada buku yang menuliskan tema ini the representative of God. Ya, jadi dia memperkenalkan diri kepada siapa? Kepada wakilnya dia. Wakilnya yang ada di dunia. Wakilnya yang bersifat sementara. Yakni Musa. Musa itu wakil Tuhan. Jadi Musa sebagai wakil dia tidak boleh berbicara atas nama dirinya sendiri. Itu wakil. Tapi dia harus mewakili yang mengutus dia. Yang mempercayakan tugas kepada dia. Bapak Ibu, saya meneliti itu kata the representative of God. Ya. Jadi yang mengutus dia, siapa yang mengutus dia? Ya Allah yang utus dia. Allah yang perkenalkan diri kepada Musa. Dia pemimpin besar Israel ya. Jadi dia mempercayakan dirinya sendiri kepada Musa melalui apa? Memperkenalkan. Nah sekarang memperkenalkan, apakah memperkenalkan secara deskriptif? Atau juga memperkenalkan secara intim? Dua itu jalan bersama-sama. Dia memperkenalkan dirinya itu sendiri siapa dia. Tapi juga dia memperkenalkan dengan tujuan khusus yaitu supaya sebagai the representative of God, Musa harus intim. Intim itu artinya percaya kepada dia karena Musa wakilnya. Musa harus berbicara tidak boleh atas dirinya sendiri, tapi atas nama Allah. Jadi kepada siapa dia memperkenalkan diri? Kepada the representative of God. Di dalam konteks ini, yaitu kepada Musa. Nah, kalau kita baca ayat ini, kita lihat keingintahuan Musa tentang siapa Allah. Ya, yang menjadi pembebas umat Israel dari Mesir. Ini simbol dari perbudakan Mesir ya. Kemudian dibebaskan, dia menjadi Yisrael. Yisra, Israel itu dari kata Ibrani Yisra, kemudian ada koma di situ, kemudian L-nya. L-nya itu harus besar. L-nya itu menunjuk kepada Allah, tapi bentuknya bukan apa ya, jamak, tetapi bentuknya tunggal.
Dia bukan plural. Ya. Oh, L itu bentuknya jamak ya. Sorry. L itu bentuknya jamak. Menunjukkan tentang Allah yang Musa ingin tahu itu. Bertanya siapa engkau? Ya, karena Musa harus memperkenalkan Allah kepada umat Israel. Kalau mereka tanya, maka Allah memperkenalkan dirinya. Itu latar belakangnya, backgroundnya. Ya, jadi kita lihat di sini hanya kepada Israel. Siapa itu Israel? Kita sudah tahu sejarahnya ya. Saudara tahu? Israel atau Yisrael itu dari satu pribadi ya. Siapa itu? Yakub. Wah, itu sudah umum ya. Yakub menjadi Israel atau Yisrael. Ya, itu miliknya Allah. Karena Allah yang memilih bangsa itu. Ada banyak bangsa tapi dia hanya pilih itu Israel. Ya. Nah, ini prosesnya. Saya menuliskan prosesnya. Ya. Nah, sekarang proses bagaimana perjumpaan Musa dengan Allah. Diawali dengan inisiatif Allah. Halo. Allah mau memperkenalkan dirinya, harus Allah ambil inisiatif. Bukan dari bawah bertanya. Tapi kan kalau kita baca itu di dalam ayat yang ketiga dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 3 itu kalau tidak keliru ya. Itu kan Allah hadir di semak belukar yang ada apinya itu kan. Nah, itu kan mulai dari startingnya di situ. Jadi Allah yang mendatangi Musa, bukan Musa yang mendatangi Allah. Itu kekristenan. Ya, dulu saya punya dosen Troget Buker dari Jerman. Dia yang ngajar saya bahasa Ibrani. Aramaik juga dia sangat baik. Dia berbicara tentang kekristenan itu apa bedanya dengan agama lain. Agama Kristen itu beda dengan agama lain. Apa bedanya? Tahu Bapak Ibu? Ini seorang pakar dalam Ibrani loh, dalam Hebrew. Ya, waktu itu belajar Ibrani, kemudian dia yang memberikan introduksi PL, teologi PL, dia juga yang memberikan. Ya. Apa bedanya Kristen dengan agama-agama lain? Ini ada kata proses perjumpaan. Kata perjumpaan itu saya bold, kemudian digarisbawahi. Karena itu yang penekanannya. Apa beda kita dengan agama lain? Kalau agama lain itu dari bawah ke atas. Kita terbalik dari atas ke bawah. Artinya apa? Dari bawah ke atas. Ini konsep vertikal, bukan horizontal. Dari bawah ke atas. Artinya mereka berusaha untuk mencari Allah. Akibatnya kalau Bapak Ibu belajar tentang filsafat, ya, para filsuf itu, ya, para filsuf dan terkait dengan ateis, ya, mereka kan berupaya untuk mencari Allah, mencari sang ya, sang yang tidak jelas. Akhirnya karena mereka berupaya dari diri mereka, dari bawah ke atas, akhirnya yang mereka temukan itu Allah buatan mereka sendiri. Ini perbedaan. Tapi di dalam Alkitab itu Allah yang mencari manusia. Allah ambil inisiatif mencari manusia. Mengapa? Nah, itu saya taruh dasarnya ya. Roma 5 ayat 12 tadi, Kejadian 2 ayat 17 ya. Ya. Kenapa manusia sudah mati? Pernah lihat orang mati ya di Surabaya ini ya, Pak, siapa tahu mungkin ya, Pak Anton ya. Ada tempat orang meninggal itu ya. Ya, itu apa namanya ya? Di Jalan Demak sana itu. Jadi orang-orang meninggal itu ada tempatnya. Sekarang sudah lebih bagus lagi ya, dibangun 2 apa 3 lantai itu ya. Jadi dititip di situ. Orang Kristen banyak supaya tidak repot di keluarga, di rumah, jadi taruh aja di situ. Pernahkah ketiga orang meninggal, kalau orang Kristen itu kan ditaruh di peti, ditahan 2 hari, 3 hari ya, tunggu keluarga. Kemudian dia sudah dalam peti, kemudian tangannya
pukul nyamuk di apa nih? Jidatnya. Pernahkah orang mati kayak gitu? Kalau mati itu kan sudah berarti sudah habis, tidak bisa apa? Tidak bisa dinamis lagi, tidak bisa bergerak. Nah, orang mati tidak mungkin mencari Allah. Walaupun dia masih hidup, tapi dia mati, dia tidak akan mengenal Allah. Ya, sehingga Allah harus ambil inisiatif mencari dia. Ya, Allah inisiatif. Ini kata Pendeta Troget Booker. Ya, dia katakan harus Allah yang mencari. Nah, ketika Allah berjumpa dengan Musa, dia yang mendatangi. Itu kalau di Semak Belukar itu teofani. Nanti kita belajar tentang teofani ya. Itu lain lagi itu. Nanti itu menjadi pembelajaran berikut ya tentang teofani. Ya. Tapi sekarang kita lihat di sini ya, dia berinisiatif mendatangi Musa dan dia menggunakan apa yang disebut dengan Malach Yehova, malaikat Tuhan atau YHWH. Ini cara membacanya. Kadang orang tulis pakai W ya, ada pakai V. Yang tepat sebenarnya kalau orang belajar bahasa Ibrani, dia melihat huruf-huruf dalam konsonan, kemudian bertemu untuk jadi huruf hidup itu, maka itu W diganti V. Jadi Malak Yehova, malaikat Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya, ini malaikat Tuhan ini maksudnya apa ya? Apakah itu malaikat seperti malaikat sorgawi? Atau malaikat di dalam Wahyu pasal tentang 7 jemaat di kitab Wahyu, kepada malaikat di Sardis, kepada malaikat di mana lagi? Itu ada 7 ya, 7 jemaat ya. Semua di awalnya kan kepada malaikat. Nah, ini malaikat Tuhan. Oh, saya juga salah tulis nih, harus saya koreksi ya. Kata Tuhan di situ, dia tidak menggunakan hanya T-nya huruf besar. Harusnya seluruhnya huruf besar Tuhan, kapital. Ya, karena menyangkut YHWH atau dibaca Yehova, ya. Jadi Tuhannya harus huruf besar. Kenapa ada kata malaikat? Halo? Allah sedang mengutus dirinya, ya, untuk mendatangi Musa. Tadinya dia dengan Musa tidak akrab, dia terpisah. Tapi sekarang dia berinisiatif mencari Musa. Jadi dia mengutus dirinya untuk datang menjumpai Musa. Itu maksudnya dia mengutus malaikat angel, utusan. Ya, menarik sekali ini kalau dipelajari, didalami seperti ini ya. Jadi dia yang berinisiatif mendatangi. Tapi saya mau ingatkan ya, kalau kita belajar bahasa Ibrani, begitu bertemu dengan Tuhan, semuanya huruf kapital, tidak boleh baca Tuhan. Yahweh atau YHWH. Itu selalu diganti dengan Adonai. Dari dua kata Ibrani, Adon dan Yahweh. Artinya Adon itu Tuhan, kemudian Yahweh. Tapi itu kan setiap orang Israel bertemu dengan kata Tuhan, semua huruf kapital, itu menunjuk kepada Yahweh. Kalau hanya T-nya besar, itu menunjuk hanya Tuhan atau Tuan. Itu Adonai. Ya, nanti Adonai itu di dalam perjanjian baru dia menjadi kurios. Nah, itu menarik ya. Kalau pelajari memang ini tentang biblikalnya ini ya. Kalau kita menggali ya, itu ya kata-kata itu ya. Nah, jadi kita lihat ya. Ya, dia mendatangi, dia mengutus dirinya sendiri untuk berinisiatif mendatangi the representative of God. Wakilnya dia sendiri, berbicara kepada wakilnya sendiri. Dan Musa melihat dia. Ya, Ibrani itu payera, to see, look at. Itu saya tidak terjemahkan dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi saya langsung ambil secara harafiah semua ya. Ya, perhatikan bagian ini di mana Musa melihat sebab Tuhan mendatanginya. Inilah inisiatif
Inilah kedinamisan Allah yang diajarkan Alkitab. Tadi saya menekankan itu ya. Sebab tidak ada seorang pun mencari aku. Nah, saya kecilkan ya. Nah, itu coba baca sekarang. Roma pasal 12 ayat 3b. Tolong baca. Dasar teologisnya kuat ya, atau dasar biblikalnya kuat. Roma pasal 3 ayat 11b. Bagian B-nya ya. Ayat 11 tapi yang bagian B-nya aja. Silakan baca. Mari tolong. Kita waktunya cuma 2 jam ya. Cepat Roma sekali timenya. 13, Roma 3 Roma ayat 11, ya 11b. 11b. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Menarik itu ya. Kalau di kitab Amos, saya sudah belajar kitab Amos ya dari Troget Booker langsung. Dia ahli bahasa Ibrani. Jadi begitu bagus ya. Tuhan sering kali carilah aku, carilah aku, carilah aku. Kok kelihatan kitab Amos itu rata-rata tulis seperti itu berkali-kali ya. Allah yang katakan melalui Nabi Amos supaya carilah aku, carilah aku. Dan background dari Nabi Amos yaitu Amos melayani bukan di Israel Selatan, Yerusalem. No, tapi di Yahudi, di Yehuda. Amos melayani di utara. Dia orang dari selatan, Tuhan bawa dia di utara, Samaria. Itu kan bagian dari Israel setelah kerajaan pecah dua. Nah, itu backgroundnya ya. Saya selalu kuat di dalam background. Itu historicalnya kuat. Ya. Jadi mereka beribadah di Betel, rumah Allah, di Gilgal. Tapi di sana Tuhan sudah tidak ada. Tuhan katakan carilah aku. Carilah aku. Mereka, Tuhan ini kalimat carilah aku itu sindiran karena mereka sudah tidak cari Tuhan. Mereka beribadah tapi mereka meniru ibadah, seluruh konsep ibadah yang ada di Yerusalem itu mereka tiru. Tapi Allah tidak hadir. Jadi ibadahnya palsu. Ya, saya baca kitab Amos bolak-balik. Ada banyak referensi saya baca karena saya tulis jurnal tentang Amos ya, dan ibadah dalam kitab Amos. Ya, jurnal itu 17 atau 18 halaman. Ya, menyelidiki tentang ibadah yang ditolak Tuhan dalam kitab Amos. Mengerikan. Tapi kita kembali ke sini ya. Jadi Allah berinisiatif mendatangi itu menunjukkan kedinamisan Allah. Mengapa harus Allah cari? Karena tidak ada orang yang mencari Allah lagi. Ini yang disebut oleh seorang hamba Tuhan yang terkenal. Dia memperkenalkan istilah antitesis. Saya baca buku-bukunya. Siapa dia? Cornelius Van Til, seorang teolog yang besar. Dia menulis tentang firman Tuhan yang tertulis itu antitesis. Dan Allah di dalam Alkitab itu antitesis. Demikian juga karya-karya Allah. Itu artinya antitesis apa? Bapak Ibu tahu? Sudah pernah baca bukunya Cornelius Van Til? John Frame punya? Cornelius Plantinga punya buku? Apa itu antitesis? Artinya antitesis itu berkontradiksi dengan tesis. Tidak sama. Itulah Allah Alkitab. Dikatakan oleh Van Til. Allah di dalam Alkitab itu. Allah yang antitesis. Berbeda dengan Allah-Allah yang disebut oleh agama apapun di kolong langit ini. Sangat berbeda. Ya. Itu Allah-alahan. Kalau kita memang Allah yang sejati. Sehingga dia sangat berbeda. Itu dia antitesis. Ya. Ini baru satu slide. Sudah panjangnya seperti ini. Ya. Mau jelaskan tentang ini. Nah, jadi subtema kita Ehye Eser
atau Aser Ehye ini atau ego eimi ya di dalam bahasa Yunani ya, atau di Septuaginta, atau kalau Septuaginta itu LXX itu berarti terkait dengan PL. Tapi kalau ego eimi berbicara tentang di PB itu berbeda lagi ya. Tapi sama tulisannya tetap sama karena dua-dua bahasa Yunani ya. Jadi Ibrani ke Yunani dia menjadi ego eimi. Nah, sekarang kita semakin jelas ya. Jadi prosesnya kita lihat ya. Allah memperkenalkan diri karena dia antitesis. Bagaimana? Ini ayat 13. Musa bertanya bagaimana tentang namanya? What is his name? Dari kata Ibrani, Mas Somo. Apakah namanya? Musa bertanya. Artinya kan dia bertanya, dia belum kenal. Ya, katanya tak kenal tak sayang. Nah, itu kan kata dunia. Ya, filosofi dunia tak kenal tak sayang ya. Jadi Musa tidak kenal memang. Dia open. Dia bertanya bagaimana. Ya, dia sendiri tidak kenal bagaimana dia sebagai pemimpin Israel mau memperkenalkan Allahnya orang Israel kepada bangsa Israel. Apa yang harus dia pahami? Ada satu kesinambungan yang unik. Unik itu artinya satu-satunya unik. Sebab Allah menampakkan diri dan karena Musa pertama kali berjumpa dengannya sehingga Musa tidak memahami nama Allah. Dia tidak pahami. Baru pertama kali pertemuan. Saudara bertemu orang yang tadinya tidak pernah ketemu, apakah saudara langsung kenal dia? Kan enggak. Berkenalan dulu. Bagaimana yang saudara akhirnya intim dengan orang tersebut, alias khususnya dengan istri ya? Saudara kan harus kenal dulu. Kenal siapa namanya, mungkin cari tahu apa karakternya, ada 4 karakter, atau saudara sudah belajar 16 tipe kepribadian, pribadinya bagaimana, itu ya kalau saudara belajar itu ya, itu di PAK ya, Pendidikan Agama Kristen. Saya 2 tahun kuliah PAK dengan gelar Master of Art CE, Christian Education. Ya memang tidak diberikan gelar, sekarang itu gelarnya MPD, dulu saya MACE, itu 2 tahun kuliah loh saya. Ya, dan belajar itu tentang karakter. Belajar tentang tipe kepribadian. Ada 16 tipe kepribadian. Ada bukunya, ada referensinya. Ada, saya belajar. Nah, ya, jadi kita lihat di sini. Jadi ini pertama kali Musa mau mengenal Allah, sehingga Allah merespon pertanyaan Musa ya tentang namanya. Kalau dia memberi respon, tadi Musa tidak tahu, berarti ini namanya apokaluptos. Atau apokalupto di dalam bahasa Yunani. Artinya apa apokalupto? Ini penyingkapan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Mengapa? Karena Allah sendiri membukakan. Allah sendiri menyingkapkan. Sehingga Musa kenal nama dia. Nanti Musa kenal attributes-nya. Nanti di bawah-bawah ya semakin. Kita hanya bahas ini malam ini. Tapi di bawah ini berbicara tentang attributes of God nanti. Ya, karena nama ini bukan hanya nama pribadi, tetapi di dalam nama ini punya pengertian tentang the attributes of God secara Alkitabiah. Jadi kita lihat di sini Allah menyingkapkan, artinya penyingkapan, Allah membukakan. Ini yang sering disebut dengan penyataan Allah. Sekali lagi saya harus tegas membedakan bahwa pernyataan dengan penyataan itu 2 hal yang berbeda. Satu berbicara tentang statement, satu berbicara tentang argumentasi. Itu disebut dengan pernyataan. Saya pernah mengajar logika. Saya punya beberapa buku tentang logika. Tapi satu buku itu sangat tebal, itu berbicara tentang bagaimana kita berargumentasi. Kalau kita orang Kristen dalam membuat statement, membuat argumentasi, harus dasarnya kepada penyataan. Jadi kita harus dekat dengan Allah. Allah singkapkan siapa dirinya. Allah perkenalkan dirinya kepada kita seperti Allah perkenalkan kepada Musa tentang siapa namanya dan sifat-sifatnya. Musa kenal, baru Musa beritahu ke orang Israel.
Artinya Musa menyampaikan statement tentang siapa Allah itu kepada orang Israel. Musa tidak boleh, belum kenal, Musa sudah beritahu, oh Allahnya begini, begini, begini. Enggak. Harus Allah sendiri yang membuat penyingkapan. Apokalupto dalam bahasa Yunani. Dia harus bukakan, dia harus singkapkan. Setelah dia singkapkan, ini semua inisiatif Allah. Dia yang memperkenalkan dirinya, artinya dia menyingkapkan nama dia siapa kepada Musa. Untuk pertama kali. Tanpa Allah tidak datang dan tidak memberitahukan namanya. Maka Musa selain tidak berjumpa juga tidak akan mengenalnya. Allah datang menjumpai, inisiatif. Allah yang menyingkapkan apokalupto atau apokalupis. Dia beritahu, dia membukakan siapa dirinya. Nah sekarang kita Alkitab sudah lengkap. Musa dulu belum ada Alkitab. Belum ada sama sekali dalam konteks saat itu ya. Belum ada Alkitab. Musa kan penulis pertama. Kitab Pentateuk, 5 kitab Pentateuk. Pentateuk itu kan 5 kitab. Penta itu 5, Teuk itu kitab. Kan belum ada. Jadi Allah yang mendatangi Musa. Allah selalu ambil inisiatif. Allah selalu yang menyingkapkan. Kalau Allah tidak singkapkan, mau belajar sampai teler, bahkan sampai jadi esteler, tidak akan kenal. Itu orang-orang yang polemikus, yang ngotot-ngotot, yang anggap dirinya pinter. Yang paling saya jengkel itu yang terakhir ini ya, baru-barusan ini ya. MYM ya, Pak Murali itu debat dengan si Profesor Egy Sujana. Itu kebodohannya minta ampun. Memalukan. Nggak ada aturan ngomong seenak dengkulnya. Itu otaknya kosong. Mau bicara tentang Alkitab. Siapa yang menyingkapkan Alkitab? Kamu. Ya, ini gangguan ya cuaca. Bapak Ibu sudah dengar suara saya? Sudah, Pak. Ini saya, wah ini. Saya terlalu cepat atau bagaimana Bapak Ibu? Putus lagi. Masih standar, Pak. Standar ya? Ya, bagi saya. Nah, Oke, terima kasih, Pak. ya. Bapak Ibu lihat saya lebih banyak pendalaman di sini ya, penjelasan-penjelasan di sini ya. Jadi ini ya penyingkapan tadi ya. Ya. Dan ini terkait dengan jauh ke depan, the future. Yakni ketika Allah mendatangi dunia, kosmos. Saya sudah ngajar ini di kelas MTA ya, tentang kosmologi dan kosmogoni. Ada bukunya. Semua saya lewat referensi. Wah, ini saya harus buka gimana ini? Saya ini agak gaptek, harus dibantu. Dari awal ya. Oh ya ya. Oh ini saya screennya. Malah ketutup ini. Hmm, sorry sorry. Saya mesti minta sebentar. Saya minta bantu mahasiswa yang ada di rumah ya. Ini malah tertutup ini. Kalau saya itu, oh ya ya ini maksudnya. Sorry sorry. Memang saya jadul ini. Soalnya masih muda. Oh, tapi nggak muncul ini.
Oh, ini share. Mhm. Bapak Ibu sudah bisa baca ini? Sudah ya? Sorry ya. Kadang ini ya orang jadul kayak gini lah. Wah, kok dia langkah ke situ padahal. Mm. Nah, saya sedang jelaskan. Kita sudah masuk di. Nah, ini ya. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini the future ini berbicara yang kita lihat di sini, tapi ini berbicara jauh ke depan. Mengapa? Yakni ketika Allah mendatangi dunia. Di atas kan Allah berbicara kepada Musa satu pribadi, ya. Nah, nanti the future kepada dunia atau yang saya sebut kosmologi atau kosmogoni. Itu apa perbedaan kosmologi, kosmogoni? Nah, itu bagus sekali kalau di dalamnya karena saya pernah diberikan tema itu apa itu kosmologi, apa itu kosmogoni, ya. Jadi di dalam Yesus yang berinkarnasi, ini ke depan. Dia kan yang datangi dunia, ya. Dia datang, Yesus datang. Ini jauh ke depan the future, yakni pribadi Allah yang kedua telah menyatakan dirinya. Ada kata menyatakan, itulah kata atau membukakan, menyingkapkan itu sama ya. Itu apo dari kata apokalupto. Ini untuk ke depannya. Jadi dari Musa kita lihat jauh ke depan di dalam PB. Nah, itu Yesus yang datang ke dunia ya. Dia berinkarnasi. Itu pribadi kedua yang berinkarnasi, bukan pribadi yang pertama, Bapa atau Roh Kudus. Nah, saudara dalam hal ini saudara harus melawan atau saudara harus melihat cara atau konsep berpikir dari oneness. Ya, bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, Bapa itu Roh Kudus itu Yesus. Wah, itu ya enggak Tritunggal lagi. Oneness kan. Cuma ekspresinya itu di dalam tiga. Padahal enggak. Yang berinkarnasi bukan pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus. No, keliru itu konsep itu ya. Sabellianism itu ya. Kemudian dimodifikasi pada era postmodern ini yang di Indonesia muncullah yang oneness ya. Jadi kita lihat pribadi yang kedua ini menjadi penekanan karena ini bicara jauh. Dan kalau sudah kelihatan di sini berarti kita sudah mulai bisa tebak siapa sih yang datang memperkenalkan diri kepada Musa? Ya, Eser, ya, atau Ego Emi. Siapa sih itu? Mulai jelas di sini ya. Makin hari makin jelas. Ya, dia yang menyatakan atau menyingkapkan diri. Dia datang langsung ke dunia. Itu dasarnya ya, Bapak Ibu sudah tidak perlu baca ya. Ibrani 1 ayat 1-2 khusus ayat yang kedua. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Ada juga Yohanes pasal 4 ayat 3 dan 4. Ayat 2 dan 3. Nah, saya minta Bapak Ibu tolong baca Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3. Ini penting. Ini mau membicarakan tentang siapa sih yang dimaksud di PL Eser ya. Mari 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Silakan baca. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar. Bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dunia. Nah, Yesus katakan sekarang ini dia sudah datang. Pada waktu itu zaman Yesus ya. Yesus bicara sekarang dia sudah datang lewat Yohanes. Ya. Jadi ini masalah eskatologi di sini ya, terkait dengan itu ya. Yesus datang menyatakan diri. Tadi dia menyatakan diri dengan cara yang lain. Eser, memperkenalkan dirinya dan sifatnya di dalam Eser, Tapi ketika Yesus berinkarnasi yang
SRE itu datang ke dalam dunia, di dalam pribadi yang kedua, yaitu Yesus, menyatakan diri sebagai manusia. Nah, saya ambil dari 1 Yohanes 4, ayat yang kedua dan tiga yang sudah dibaca. Jadi antikris itu yaitu menolak bahwa Yesus berinkarnasi atau menjadi manusia. Ada dua ekstrim ya dalam kristologi ya. Kalau saya ngajar kristologi, saya mengajar yang sesat dulu. Minimal ada 7 konsep di dalam sejarah gereja. Kristologinya itu absurd. Kristologinya itu error. Ada diktatnya saya punya. Ya, saya sudah buat diktat kristologi karena dulu saya terus ngajar ya. Jadi ada 7 dulu tentang itu. Ada yang ekstrim kiri, ada ekstrim kanan tentang siapa pribadi Yesus. Ada yang hanya menekankan tentang hakikat kealahannya. Ya, tapi ada yang menekankan hanya kemanusiaannya. Siapa yang menolak hakikat kealahan dari Yesus? Saksi Yehova. Kemarin di grup kan saya kirim tuh. Itu salah satu tokoh saksi Yehova yang itu satu negara di Eropa itu dia mati. Tapi kemudian waktu dia mati rohnya itu berjumpa dengan Kristus. Dan Kristus mengkritik dia. Yesus mengkritik dia karena dia saksi Yehova tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah. Dan dia dihidupkan kembali, suruh kembali ke dunia untuk menyampaikan bahwa tadi yang dia tidak percaya bahwa Yesus itu Allah, ini tokoh saksi Yehova ya, seorang hamba Tuhan. Dia harus hidup kembali untuk berbicara bahwa Yesus itu Tuhan. Tadinya dia tidak percaya karena Yehova. Ya, dia hanya menekankan tentang kemanusiaan Kristus. Hakikat kemanusiaan, bukan Allah. Ya. Jadi ada dua nature di dalam pribadi Yesus, yaitu berkaitan dengan hakikat. Satu Allah, benar-benar Allah, satu manusia. Nah, manusia itu waktu dia berinkarnasi. Jadi sebelum berinkarnasi dia punya praeksistensi. Itu yang kita harus kuat dalam kristologi ya. Untuk melawan yang seperti gini. Dikatakan itu antikris. Jelas sekali tadi ya yang dibaca oleh Yoko ya. Itu antikris yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu manusia. Tapi ada juga yang tidak percaya bahwa Yesus punya hakikat yang setara dengan Bapa. Yesus katakan di dalam Yohanes 14 kalau tidak salah ya. Ketika ada salah satu murid tanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Apa jawab Yesus? Kamu mau tahu tentang Bapa? Lihat aku, lihat Bapa. Maksudnya itu apa? Yesus ngomong kalau lihat Bapa, lihat aku. Kamu lihat Bapa, lihat aku. Ini menekankan tentang hakikat kealahannya atau hakikat kemanusiaan. Bapa itu kan Allah. Pribadi Allah yang pertama dalam Tritunggal. Yesus bilang kalau mau lihat Bapa, lihat aku saja. Aku yang sedang berinkarnasi. Tapi di dalam aku yang sedang berinkarnasi, hakikat kealahannya tidak hilang. Hati-hati saudara belajar kenosis teologi ya. Di dalam Filipi pasal 2 ya. Kata mengosongkan. Ya, saudara harus pelajari itu ya. Kosong bukan seperti kosong natural ya. Ada air, ada gelas, masukkan air. Supaya airnya kosong, saudara minum airnya. Atau saudara ambil airnya yang sudah masuk di gelas, saudara buang. Apakah itu gnosis teologi? Terkait dengan kristologi? Hati-hati. Yang gini-gini kadang nggak di dalam di dalam khotbah nggak akan terjangkau gini. Kan khotbah sekarang kan praktikal semua ya. Pesan moral. Tapi yang gini-gini lebih baik buat di PA. Di gereja, Bapak Ibu yang jadi gembala, buat PA. Jelaskan apa itu kenosis teologi. Ya, kesetaraan dan kenosis teologi itu di combined ya, diintegrasi. Nah, saya sedang menekankan ini. Ya. Ya, jadi ini menekankan tentang pribadi yang kedua yang berbeda dengan wahyu khusus dalam bentuk grafik. Nah, ini 2 Timotius ya. Jadi Yesus wahyu khusus, tapi wahyu khusus menunjuk kepada pribadi. Iya kan? Dia menyatakan diri, berarti menyatakan diri kan wahyu, revelation itu.
Baca Ibrani 1 ayat 1-2. Dulu PL melalui para nabi. Tetapi pada akhir, ya, atau eskatos di situ bahasa Yunaninya, ya, Ibrani pasal 2 kata akhir itu eskatos. Dari kata eskatos muncul kata eskatologi, ya. Nah, dia menyatakan diri, apokalutos, revelation, melalui anaknya. Itu wahyu yang terkait dengan pribadi. Ada wahyu yang terkait dengan grafe. 2 Timotius 3 ayat 16. Itu wahyu tapi tertulis, yaitu Alkitab. Saudara bisa memilah-milahkan. Bagian ini adalah cara dan proses Allah memperkenalkan dirinya dengan berinisiatif. Tadi ya saya ulang-ulang ya. Ya, mendatangi umat pilihannya dan menyingkapkan dirinya agar dikenal. Baik secara oida. Sekarang saya gabungkan dua kata Yunani. Walaupun kita konteksnya bicara kristologi dalam bahasa Ibrani. Tapi saya meminjam kata Yunani ini ya. Ada dua kata oida dan ginosko. Artinya berbeda sekali. Kalau yang sering ikut kuliah dengan ikut belajar dengan saya atau pernah dengar saya berikan kuliah, ya, mengajar di kuliah. Ini kadang-kadang muncul dua kata ini ya. Kata ini dalam bahasa Indonesia tentang mengetahui atau mengenal. Tapi dalam bahasa asli itu mengenal itu dua. Satu oida, pengenalan secara deskriptif atau ajaran melalui Alkitab tertulis grafe. Tetapi ada yang kedua, yaitu pengenalan secara ginosko, artinya keintiman. Mengenal orang untuk intim. Tapi stratanya tidak boleh dibalik, ginosko dulu baru oida. Nggak boleh, harus oida dulu, baru ginosko. Artinya saudara harus belajar Alkitab. Mengenal ajaran Alkitab tentang Kristus. Baru saudara intim. Artinya saudara mempercayai. Saudara mengimani. Ini kan keintiman. Itu ginosko. Ini berarti Allah menghendaki umatnya mengenalnya dengan tepat. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanya? Bingung mau tanya di mana ya. Bapak, Ibu, Saudara ada yang mau tanya? Silakan, please. Mau bertanya Pak Moses, Mari. waktu Allah memperkenalkan dirinya pada Musa, apakah dia hanya dalam bentuk suara aja dan api itu gitu Pak Pak Moses? Kalau api itu kan itu yang disebut dengan, nanti kita belum belajar sampai ke situ ya, di dalam nyala api ya, semak belukar. Itu kan fisiknya Musa bisa bertemu. Itulah teofani. Kita belum belajar ke situ ya. Begitu banyak teofani ya. Dan teofani itu menunjuk kepada Allah yang hadir dalam bentuk fisik sehingga bisa bertemu. Lihat ya. Hanya api di semak, tapi kok ada suara dari situ berbicara kepada Musa. Tapi waktu di dalam konteks keluaran ini dia berbicara kepada Musa. Ya, jadi ada satu di dalam bentuk fisik, ada satu dalam bentuk verbal. Nah, ini mau jawab itu ya. Jadi kita harus lihat konteksnya. Satu dalam bentuk fisik, satu dalam bentuk verbal. Ya. Kemudian ditulis oleh Musa. Ya, itu 2 Timotius 3 itu grafe ya, tulisan. Ya. Karena Roh Kudus. Jadi Allah sendiri yang memilih untuk menulis apa yang terjadi khususnya baik secara teofani maupun ketika Allah mendatangi Musa memperkenalkan diri secara verbal. Jadi saudara harus bedakan ini. Saya sudah menjawab ya. Bagus pertanyaannya. Itu cukup tajam ya. Oke? Enggak, maksud saya gini Pak Moses. Iya. Di Keluaran 3 itu kan di situ dia memang tahap perkenalan. Kalau ada dia nanti menunjukkan dirinya dalam bentuk fisik, bukan memperkenalkan diri lagi dia, bukan situasi memperkenalkan diri. Kenapa enggak dalam bentuk fisik pada waktu itu gitu? Di Keluaran 3 itu. Kalau nanti dia memperkenalkan diri kan bukan menampakkan diri dalam bentuk fisik kan bukan memperkenalkan diri lagi Pak Budi. Pak
Pak Moses. Ya, dua itu kita harus ambil, kemudian integrasi itu. Harus diintegrasi. Satu lewat fisik, tetapi bukan dalam bentuk, ada banyak bentuknya ya. Itu tiang awan, tiang api itu masuk dalam teofani. Nanti di kitab Daniel itu yang hadir dalam api yang menyala-nyala, itu juga teofani. Nanti banyak sekali. Di Sodom dan Gomora ada teofani juga di situ. Nah, itu kan bentuk fisik, tapi bentuk fisik tidak dengan satu cara. Nanti finalnya, makanya saya tadi singgung finalitas of Christ. Finalnya itu tadi saya bicara tentang Allah memperkenalkan diri, kemudian the future itu yang di PL, kemudian the future itu menuju ke PB, itu Kristus berinkarnasi dalam bentuk manusia. Mengapa dia perlu berinkarnasi? Itu juga kita harus pelajari. Dia harus ambil diri manusia. Kenapa tidak pohon sih? Atau kenapa tidak binatang, tumbuh-tumbuhan atau binatang? Atau dalam bentuk apa ya? Galaksi itu. Mengapa harus manusia? Nah, nanti kita belajar sampai di situ. Tapi yang dua tadi itu tetap harus diperkenal. Dia memperkenalkan diri, yaitu dia mendatangi langsung dalam bentuk teofani, yaitu fisik, ya karena Musa Musa bisa lihat kok ada api yang menyala di belukar itu ya. Tapi kok ada suara situ? Tanggalkan kasutmu karena tempat ini suci. Nah, itu kan ada suara keluar dari semak yang berapi itu. Ah, itu menarik tuh, ya. Nah, kemudian itu teofani. Tapi yang waktu dia datang kepada Musa ini ke Keluaran pasal 3 ayat 14, ini dia berbicara aku adalah aku. Aku bahasa Yunania ehye atau eheye, esir, ehye atau ehye. Bahasa Yunaninya itu ego eimi, itu verbal. Yesus juga bicara, aku adalah. Nanti kita lihat itu ya di PB puncaknya, finalnya itu, aku adalah aku. Itu 7 kali. Tadi Pak Anton sudah bocorkan, 7 kali aku adalah. Ya, jadi itu verbal. Ya, oke. Saya teruskan ke sini ya. Jadi harus lihat dua aspek itu ya. Itu diintegrasi. Jangan dibuat jadi kontradiktif. Kalau gitu Allah itu Allah yang bentuk fisik tiang api, bentuk fisik tiang awan. Apakah Allah tiang api, tiang awan? Apakah Allah itu semak yang menyala gitu ya? Ya, apakah itu? Itu nanti kita pelajari perlahan ya, kita bertahap sampai ke arah situ. Mengapa harus seperti itu? Ada referensinya ya, backgroundnya, mengapa penggunaannya seperti itu ya. Saudara harus pergi lihat di Strong Concordance. Saudara harus belajar dari situ. Karena itu background dari kata itu muncul. Mengapa seperti gitu? Ya, ada backgroundnya. Ya, selalu pakai referensi supaya kita tidak pikir sendiri, pikiran kita nanti keliru. Ya. Nah, sekarang teks ayat 14. Allah bukakan dirinya, ya, singkapkan kepada Musa. Jika tidak, maka Musa ini ya tidak mengetahuinya. Artinya dia adalah sumber yang memperkenalkan ini ya, Yeser ya. Nah, saya mau loncat ini sudah bolak-balik penekanannya, ya. Nah, saya mau loncat ke paragraf berikut. Allah berkata kepada Musa, I am. Ye. Saya menggali satu kata Ibrani ya. Ye ini dari asal kata haya. Ya. Artinya apa? To become. To be baru become, come to pass, exist. Ya, jadi ini artinya kata haya. Ini semua referensi, bukan saya ngarang-ngarang ya. Dari manuskrip nih. Adapun di dalam konteks penggunaan, ya penggunaan ya, usage itu ya. Saya kecilkan dulu ya. Ya, menjadi ya, itu kata itu yang menjadi ya, ya. Jadi penggunaan dari kata haya ini yang saya mau dalami ya. Menjadi atau terjadi, ya. Atau ada. Jadi dia datang, dia
menjadi untuk dikenal. Terjadi untuk dikenal. Dia ada karena dia hadir di situ, dia ada. Kata Ibrani haya adalah istilah mendasar dalam PL. Ini saya terjemahkan semua, nggak ada bahasa Indonesianya. Sering diterjemahkan sebagai menjadi yang menyampaikan gagasan tentang keberadaan. Itu eksis ya. Eksistensinya itu dia ada. Allah itu ada. Dia bukan tidak ada. Ya. Atau satu peristiwa ya menjadi ada. Nah, itu kata hayah itu yang dari itu kata dasarnya hayah. Ini kata Ibrani ya. Ya. Ini disebut kata kerja. Kata kerja ini, verb ya, sangat penting dalam mengungkapkan keadaan dan perkembangan peristiwa. Kata ini sering digunakan dalam konteks penyangkalan diri Tuhan. Seperti terlihat dalam ya surat ilahi. Kok ada kata penyangkalan diri Tuhan? Apa ini hubungkan dengan penyangkalan? Ini kutipan yo. Aku ada. Artinya penyangkalan ini apa? Artinya apa? Allah itu kan roh, metafisis. Musa itu kan fisik. Nah, sekarang yang metafisis, roh itu datang kepada Musa di dalam bentuk verbal, berbicara. Dia berbicara, berelasi dengan Musa. Ya, pada zaman itu ya, dalam konteks itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam filsafat Yunani, itu roh, konsep filsafat Yunani ya, roh itu dengan tubuh itu tidak boleh disatukan. Itu berkontradiksi. Karena para filsuf katakan roh itu sesuatu yang halus. Sedangkan tubuh itu atau bentuk fisik itu sesuatu yang kasar. Ya, roh itu konsep dari filsafat. Nah, sekarang kenapa ini konteksnya penyangkalan diri Tuhan? Harusnya Tuhan itu kan tidak boleh datang kepada orang berdosa. Sudah belajar tentang transenden dan imanen. Ini nyangkut penyangkalan ini, transenden dan imanen loh. Allah, Allah itu karena dia Allah, dia lebih besar, dia pencipta bara, ya. Dari yang belum ada, ex nihilo itu bahasa Latinnya ya. Jadi dia itu begitu besarnya, begitu sucinya, begitu kudusnya dia, begitu absolut dia datang kepada yang relatif ciptaannya. Apalagi orang berdosa. Ini bagian dari dua hal yang dikenal dalam teologi kita, yaitu istilah transcendental dan imanen. Ya, Allah itu terlalu besar sehingga tidak mungkin itu transenden. Ya. Tapi karena Allah itu mau berelasi dengan ciptaannya khususnya manusia, dia mendatangi manusia. Sehingga itu lahirlah konsep yang disebut imanen. Dia yang berinisiatif untuk terjadi imanen. Di sini ditulis penyangkalan diri Tuhan. Artinya dia tidak mungkin datang kepada manusia. Tapi dia membuang itu, dia menyangkali itu supaya dia berelasi dengan manusia. Mengapa dengan manusia? Harus belajar antropologi Kristen. Baca bukunya Anthony A. Hoekema. Itu beres saudara belajar dari pakar itu ya. Seorang scholar, seorang teolog dari Amerika itu menulis banyak buku. Salah satu bukunya yaitu tentang antropologi. Ya. Antropologi yang biblical. Dia ini berbicara tentang manusia. Dia mendatangi manusia. Ya, antropos manusia. Dia datang kepada manusia. Tetapi belum dalam bentuk manusia karena masih di PL. Puncaknya nanti finalnya kan Yesus datang ambil rupa manusia. Mengapa manusia? Karena manusia adalah serupa, segambar dengan Allah. Ya, kalimat yang saya sampaikan tidak pakai dan loh. Kalau di bahasa Indonesia pakai dan ya. Mengapa pakai dan? Dan mengapa tidak? Nah, Bapak Ibu harus tahu. Kalau Bapak Ibu melihat manuskrip lebih tua tidak ada kata dan.
Ya, PL khususnya. Kalau kata dan itu muncul di Septuaginta yang ditulis oleh Jerome, itu abad ketiga. Saya sudah selidiki itu. Itu namanya kalau belajar itu kritik teks. Ada low kritik teks, ada high kritik teks. Bapak Ibu harus baca, harus belajar sampai ke sana. Kalau mau mendalami firman, menjadi seorang pembelajar yang sejati, penyelidik yang sejati. Makanya lihat ya, saya sangat hati-hati ya. Serupa segambar, hanya manusia. Jadi penyangkalan diri, dia kan harus datang kepada ciptaan. Kadang kita ya, saya berikan ilustrasi ya. Kalau orang sudah terlalu terkenal, orang besar, dia pejabat tinggi. Kadang-kadang mau turba, tahu turba, turun ke bawah, mau menjumpai orang yang sederhana, faktor gengsinya kuat. Ya, dia merasa jijik untuk bertemu dengan orang-orang yang apa ya, secara strata sosial ada di bawah gitu ya, kotor. Ya, saya di Surabaya ini diminta oleh GKI, Gereja Kristen Indonesia. Saya bukan anggota GKRI. Waktu itu saya masih jadi gembala GKRI, Gereja Kristen Rahmani Indonesia. Itu ada Yusuf Roni di situ yang terkenal. Saya satu sinode, bahkan saya pengurus sinode sama beliau. Waktu itu saya memimpin sebagai gembala, saya diundang oleh GKI. Saya bilang mau kemana? Kita mau diakonia. Kemana? Ke tempat pembuangan sampah paling besar di Surabaya. Itu orang-orang yang pemungut sampah, mereka tinggal itu di pembuangan sampah. Bapak Ibu, baru berapa ratus meter dari situ baunya sudah minta ampun. Ada yang nggak bisa, tuh beberapa pengusaha nggak bisa masuknya. Ibu-ibu itu muntah-muntah. Mengapa? Saking baunya, seluruhnya sampah itu sudah segunung, itu berapa gunung di situ. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus masuk di situ. Tapi saya sudah terlatih. Saya terlatih lama di Sumatera bagian selatan ya. Saya dulu di pedalaman. Masuk di pedalaman pelayanan. Jadi saya ke sana. Ini hanya mau berikan ilustrasi. Bagaimana Allah yang besar itu dia datang menjumpai ciptaannya yang sudah kotor. Mengapa kotor? Dulu Samartia menjadi budak dosa. Sudah mati. Ngapain sih urus orang mati? Tapi Allah peduli. Makanya ada pujian ya. Allah mengerti, Allah peduli. Itu Allah dalam Alkitab. Unik dia. Antitesis dia. Jadi saya, ya ilustrasinya saya harus pergi. Saya tidak muntah, saya khotbah di situ. Setengah jam saya khotbah. Itu semua yang hadir itu orang-orang di bawah, strata bawah. Mereka tidur di situ, makan di situ, masak di situ. Waduh, itu beberapa pengusaha mundur. Beberapa pengusaha tahan. Beberapa pengusaha langsung out, nggak tahan. Wah, apalagi ibu-ibu. Wah, sudah muntah-muntah. Belum nyampe di tempat, masih berapa puluh meter. Mobil mau masuk situ, ibu-ibu sudah nggak bisa Pak Moses. Tolong mohon maaf ya, kami nggak biasa. Ini Allah mendatangi ciptaan yang sudah kotor. Ya, sudah kotor, sudah rusak. Belajar total depravity. Dia datang. Ini butuh penyangkalan diri. Kalau saudara belajar tentang Yesus berinkarnasi, peristiwa Natal itu peristiwa penyangkalan diri. Ya. Dia yang kurus dan suci datang jadi manusia. Dia menjadi ciptaan. Padahal dia pencipta. Dia tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Itu penyangkalan diri. Perendahan diri. Makanya itu Yesus berinkarnasi dalam dunia teologi itu kan disebut status kerendahan. Kalau saudara belajar Kristologi dikaitkan dengan soteriologi atau soter. Ini menarik. Dia harus penyangkalan diri. Saya ketika mengutip ini saya kaget dengan penyangkalan diri Tuhan. Maksudnya dalam konteks ini, oh iya, dia mendatangi ciptaan. Dan ciptaan itu sudah total depravity, rusak total karena dosa. Dulu Samartia sudah terikat dia ya. Dia datang untuk melepaskan. Hanya dia yang mampu. Nah, ini yang Ehye, Eser, Ehye. Atau Ehye, Esher, Ehye. Dia datang menyangkal diri. Ini dahsyat ya. Dan dia katakan ya. Terlihat dalam surat ilahi dia katakan. Aku ada. Keluaran 14. Aku ada. Artinya Allah itu punya eksistensi.
Tapi eksistensi secara metafisik, dia roh. Makanya kalau saudara terus belajar, terus nanti Yesus itu datang. Tapi sebelum dia datang, dia sudah ada. Itu namanya praeksistensi dalam Kristologi. Menarik, kita lagi belajar Kristus dalam PL. Tapi kita sudah mulai lihat di sini, ketiga dia katakan, aku adalah aku. Aku ada. Artinya berbicara tentang eksistensi, tentang keberadaan dia. Bahwa Allah itu ada. Dan dia justru yang menciptakan seisi bumi ini. Bahkan kita yang jadi mahkota ciptaan. Kalau saudara mau tahu mahkota ciptaan, itu saudara harus baca dari mana Bapak Ibu? Ada yang bisa berikan ke saya? Mau belajar mahkota ciptaan? Mengapa dia menyangkali diri? Untuk datang kepada mahkota ciptaan. Itu dari Mazmur pasal berapa? Ada yang tahu? 8, Pak. Nah, baca Mazmur pasal 8. Mari, ayat berapa itu? Silakan, Klie mau baca kan? Baca ayat yang kelima, ayat yang keenam. Please. Oh, silent. Tolong baca. Mazmur pasal 8, Baik, ayat Pak. 5 dan 6. Nanti Ya. saya baca. Oke. Mazmur pasal 8 ayat yang keempat dan 5 ya, Pak ya? 5, 5, 6. 5, 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Menarik ya. Yang Tuhan ingat itu siapa? Manusia, Pak. Manusia. Allah peduli, mengindahkannya, peduli. Makanya ada pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Nah, itu ya. Nah, ayat yang kelima. Kenapa? Mengapa? Ini alasannya. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Menarik. Ya. Jadi kalau kata Anthony Hoekema, kalau mau lihat Allah di dalam ciptaan, itu lihatnya dari siapa? Allah di dalam ciptaan. Saya baca bukunya Anthony Hoekema tentang antropologi. Mau lihat Allah dalam ciptaan itu lihatnya di mana? Kepada Pak John Roni, kepada Yoko, kepada Krie, kepada Pak Anton, kepada Pak Iner, dan juga kepada kita-kita yang hadir malam ini. Mau lihat Allah, itu lihat kepada manusia. Hampir sama seperti Allah. Itu di dalam Kejadian pasal yang pertama kan itu ayat 26, serupa segambar dengan Allah. Ya, kalau mau bahas itu belajar antropologi yang dalam. Ya, sehingga bisa mengerti. Ya, tapi lihat Allah datang. Dia menyangkal diri untuk mendatangi manusia karena waktu manusia diciptakan tidak ada dosa di dalamnya. Seperti dia tidak ada dosa. Allah tidak mungkin berdosa. Tapi karena ciptaan, maka ciptaan itu bisa jatuh dalam dosa. Karena dia tidak absolut, dia relatif. Sesuatu yang relatif bisa error. Tapi absolut tidak bisa. Menarik ya. Ketika saya menulis tentang Eloi Eloi lama sabachthani, ya, Allah meninggalkan. Nah, ada orang yang berpandangan bahwa ketiga Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus hubungan dengan Bapa. Kata meninggalkan, kemudian orang menafsirkan itu, ada teolog atau ada scholar teologi, bahwa Allah Bapa dan Allah Anak terpisah. Benarkah Allah pernah terpisah? Itu persekutuan antara Tritunggal itu, fellowship-nya, itu fellowship absolut. Dan kita harus tahu bahwa konteks ketiga itu, Yesus itu sedang mewakili manusia. Dia barter. Menebuskan itu barter. Itu tema di Pegadaian.
Kita taruh barang, kita ambil uang. Pegadaian ya. Barter toh. Barang tukar uang. Satu kali kita tebus barang itu. Tebus kan barter lagi. Kita ambil barang kita, yang pegadaian, kita bayar. Itu barter. Nah itu konsep itu. Dan saya menulis itu. Saya selidiki benar-benar itu kata itu. Ada Eloi-Eloi dalam bahasa apa Aramaik, tetapi ada Eli-Eli. Dari kata El diakhiri dengan sufiks I. El itu menunjuk kepada bahasa Ibrani. El itu tadi saya sudah katakan. Ya, jamak. El Elohim itu jamak. Saya selidiki itu. Teliti buat penggalian. Ya, sufiksnya El tambah I. Jadi Eli, Eli lama sama. Terpisahnya Yesus dengan Bapa. Tapi dia sedang dalam posisi sebagai barter. Dia dalam posisi dosa seluruh manusia di dalam segala zaman. Semuanya ditimpakan kepada Yesus. Maka Bapa tidak mau pandang. Berarti itu dalam posisi dia sebagai status kerendahan dia, hakikat kemanusiaannya. Dia kan mengganti manusia, barter. Kok bisa ada teolog katakan enggak? Itu bukan, itu Bapa dan anak. Hakikat kealahannya sedang terpisah untuk sementara waktu. Enggak, keliru itu tafsirannya. Karena konteksnya dia sedang barter. Penebusan. Hati-hati ya. Bisa baca buku tapi harus teliti. Teologi kita harus kuat. Sehingga kita peka terhadap sesuatu yang keliru. Baik argumentasi maupun tulisan. Argumentasi verbal. Hati-hati. Ya. Oke, sudah sampai di sini ya. Dia katakan aku ada. Keluaran 3 ayat 14. Artinya dia punya eksistensi. Allah hadir. Walaupun secara metafisis. Dia mendatangi manusia. Ya. Yesus tadinya punya praeksistensi. Sebelum dia mengambil rupa manusia. Pada mulanya adalah firman. Ya. Itu arke itu pada mulanya. Beginning. Adalah firman. Nah, itu menarik sekali ya. Yohanes 1 ayat 1. Menarik. Kata mula di situ, arke itu. Itu mulanya Yesus itu dalam pengertian apa? Karena waktu itu dia belum berinkarnasi. Nanti ayat 14 baru dia berinkarnasi. Mulanya itu, maksudnya kata mula itu dalam sejarah atau di luar sejarah? Logos itu dia punya permulaan. Di dalam sejarah atau luar sejarah? Siapa yang bisa jawab? Ini keberadaan. Saya lagi jelaskan. Aku ada. Keluaran 3 ayat 14. Aku ada. Adalah aku ada. Aku ada. Kata Allah. Sekarang Yesus katakan tadi saya bandingkan ya diintegrasi dengan Yohanes 1 ayat 1. Itu mula di dalam sejarah, arke itu dalam sejarah ya historis atau di dalam eternity. Karena dia belum berinkarnasi. Jadi kan praeksistensi Yesus berarti arke itu mula itu tidak dalam sejarah. Seluruh manusia yang pernah hidup di dunia dia hidup dalam sejarah. Allah hidup dalam kekekalan. Di luar sejarah. Tapi Allah mendatangi sejarah. Berintervensi ke dalam sejarah. Nah ini dia mendatangi Musa. Jadi dia masuk ke dalam dunia. Padahal dia yang menciptakan dunia. Dia bertemu dengan mahkota ciptaan, yaitu manusia. Yang tadi itu. Mazmur pasal 8. Dia datangi itu manusia. Ini menunjukkan bahwa dia ada. Dia dinamis. Nanti sebentar ke bawah makin hari makin jelas. Ya. Jadi dia mendatangi manusia itu. Dia yang ambil inisiatif. Dari tadi saya ngomong itu ya. Tapi ini berbicara keadaan. Dia metafisis. Dia belum berinkarnasi. Belum ambil tubuh fisik manusia. Belum. Tapi dia datang menjumpai manusia. Ya. Melalui verbal. Kalau kita bandingkan itu kejadian pasal yang ketiga ya. Yang kemudian dia datangi Adam. Dia bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau?
Adam ketakutan ya, bersembunyi ya. Adam dan Hawa. Dia cari Adam. Dia datang mencari manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Langsung Allah berinisiatif cari Adam. Dia bertanya, Adam, Adam, di mana kau? Itu kan verbal. Verbal. Sama seperti dia berdatangi Musa. Verbal juga. Banyak sekali contoh. Halo? Keberadaan. Eliezer ini menunjukkan bahwa dia ada. Dia ada, dia hidup, dia dinamis, dia bukan mati. Nanti sebentar di bawah ya. Ya, ditulis itu dia berbeda dengan Allahnya bangsa-bangsa lain. Khususnya dalam konteks itu. Karena itu bukan Allah. Hanya manusia menjadikan itu Allah. Itu berhala. Berhala itu kan manusia yang buat. Jadi dari bawah mau buat supaya ada Allah, supaya mereka bisa sembah-sembah. Pohon aja bisa disembah. Baca bukunya Honik. Honik, saya sudah baca bukunya, sudah lama sekali ya. Tapi saya ingat, memori saya kuat ingatan. Ya, itu Honik itu temanya agama-agama dunia. Apa bedanya agama dunia dan agama Kristen? Honik tulis itu. Saya baca referensi itu. Agama-agama dunia ini mereka berusaha untuk menciptakan Allah. Itu Allah ciptaan mereka. Bukan Allah sejati. Allahnya tidak ada. Mereka yang buat supaya Allah ada. Ya, mereka sembah. Sembah macam-macam ya. Pohon, ya, animis ya. Mereka Jepang, matahari. Ya. Jadi seperti itu lihat di Honik baca itu. Mau bandingkan Allah yang datang. Ya, aku ada itu artinya memang dia ada. Eksistensinya ada. Keberadaannya dia ada. Kalau Allah yang lain. Itu enggak. Itu dibuat oleh manusia. Untuk kemudian manusia sembah-sembah dia. Bahkan manusia bisa atur Allahnya. Kalau Allahnya Alkitab, nggak bisa kita atur dia. Belajarlah the providence of God. Pemeliharaan Allah. Wah, itu lebih dalam lagi kalau sudah belajar sampai ke situ ya. Teologi itu begitu luas ya. Kita baru belajar secuil, kadang kita pikir kita sudah mengerti. Enggak, terlalu dalam. Sulit juga, enggak gampang. Mau mengerti Allah di Alkitab. Ya, modalnya bukan hanya tadi saya katakan suci dan kudus. Harus belajar dan harus Roh Kudus kerja dari dalam, inner. Karena Roh Kudus sudah di dalam. Dia memberikan lagi bukan ilham. Tapi dia memberikan potiso. Karena konteks diilhamkan, theopneustos itu hanya terjadi saat Alkitab ditulis. Saya sering kali dengar khotbah, kalau saya tidak khotbah, saya datang ke gereja, saya dengar khotbah. Itu pendeta dari mimbar katakan, saya tadi malam dapat ilham. Alkitab mau ditambah. Nggak ada, ilham sudah berhenti. Ilham itu terjadi dalam konteks ketiga Alkitab sedang ditulis. Ada theopneustos di situ. Sekarang sudah lengkap. Ya, kalau kita percaya, ya orang reform itu percaya kepada apa tertutup ya. Revelation itu tertutup. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ada dua golongan dalam kekristenan ya. Kita sudah cukup ini, sola scriptura 66 ini. Cukup itu. Ini menjadi standar untuk membangun iman kita. Dan kita belajar tentang Allah melalui ini. Sola scriptura. Hanya Alkitab saja. 66. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Allah menyingkapkan dirinya kepada kita di dalam tulisan. Kita pelajari. Waktu kita belajar karena Alkitab sudah lengkap, itu bukan terjadi theopneustos. 2 Timotius 3 ayat 16. Enggak. Yang terjadi potiso. Karena sudah lengkap. Roh Kudus kerja. Mengapa harus Roh Kudus kerja? Roh Kudus yang sudah diam dalam kita. Dan selamanya. Roh Kudus tidak masuk keluar. Tidak masuk keluar. Dia sudah tinggal di sini. Dia bekerja dari dalam, dari inner. Kita hanya bisa mendukakan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak tinggalkan kita. Itu konsep PL. Nanti belajar pneumatologi ya. Konsep PL dan konsep ketiga. Hari Pentakosta mulai dari situ. Roh Kudus itu sudah tinggal selama-lamanya.
Tidak dia akan pergi tinggalkan kita. Kita hanya mendukakan Roh Kudus. Saudara harus beres pneumatologinya tentang keberadaan, kehadiran Allah di dalam diri orang percaya. Dia tidak pernah tinggalkan. Kita dukakan Roh Kudus. Kita sudah dibaptis Roh Kudus. Apa bedanya dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus? Dibaptis itu bentuknya tunggal, satu kali untuk selamanya. Dipenuhi itu berulang-ulang kali. Hari ini dipenuhi, besok bisa mendukakan Roh Kudus. Dia tidak memenuhi. Yang penuhi kita itu sarkikos kita atau sarkinois kita. Oh, harus belajar. Ini istilah-istilah Yunani yang saya katakan. Artinya sifat daging kita membuat Roh Kudus tidak kerja. Yang kerja itu sifat daging kita. Sehingga itu dikategorikan mendukakan Roh Kudus. Wah, menarik tuh. Tapi kita lihat kembali ke sini ya. Aku ada. Nah, sekarang saya kutip dari ini ya. Di dalam budaya dan sejarah. Secara historis, konsep keberadaan bukan hanya tentang keberadaan statis, mati. Tadi saya sudah singgung-singgung ya. Jadi Allah kita bukan Allah yang statis, tapi Allah yang dinamis. Tetapi melibatkan tindakan dan tujuan dinamis. Ini terjemahan. Kata kerja haya mencerminkan pemahaman ini. Bahwa Allah kita Allah dinamis. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus-menerus bekerja. Sampai Yesus datang. Sebelum Yesus datang kedua kali. Ketika dia datang, Allah tetap bekerja. Dia tidak pernah diam. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah rest, istirahat. Enggak. Dia terus bekerja. Allah kita Allah dinamis. Dia tidak statis. Ketiga kata haya ini ya, kata kerja haya ini ya, mencerminkan pemahaman ini, yaitu dia bertindak. Dia punya tujuan untuk dunia ini melalui orang percaya, melalui orang beriman. Dia punya tujuan untuk kehidupan di dunia ini. Makanya dia bertindak. Nah, ini kata haya mencerminkan ini. Menekankan kehadiran aktif dan keterlibatan Tuhan di dunia. Penggunaan haya dalam konteks nama Tuhan, YHWH. Menegaskan, nah ini ya, ini tekanan lagi ya. Saya tidak bold ini ya, tidak buat harus dihitamkan ya, lebih tebal. Harusnya saya bold ini ya. Nah ini penggunaan haya ini yang bagian ini menekankan tentang menegaskan sifat atau attributes. Attributes of God. Yang kekal. Dan ada dengan sendirinya. Saya harus jelaskan di the attributes of God ya. Yang membedakan dengan dewa-dewa bangsa-bangsa sekitar. Sekitar artinya orang Israel dalam konteks Musa ya. Ya. Karena Musa memperkenalkan Asher Ehye kepada orang Israel. Ya. Waktu zaman itu. Yakub menjadi Israel. Jadi kita lihat di sini ya. Ada penekanan ini menegaskan sifat atau attributesnya. Bapak Ibu sudah belajar attributes? The attributes of God sudah pelajari? Ada attributes yang sifatnya independen. Hanya untuk dia saja. Ada attributes yang kemudian dia berikan kepada umatnya. Bapak Ibu bisa tahu ini? Bedakan? Tahu ini? The attributes of God sudah belajar sampai situ? Saya sedang menjelaskan ini, kata haya ini. Ya, menunjukkan bukan hanya dia berada, tapi dia dinamis. Dan ini dikatakan menegaskan tentang sifat attributes-nya atau attributes-nya. Ini saya baca di dalam budaya dan sejarah, di dalam culture, historical background. Dari kata haya ini dia punya background, saya ambil dari situ. Ini kutipan yang saya terjemahkan. Menegaskan tentang sifat. Dan saya meneliti tentang sifat. Sifat attributes of God itu ada yang untuk dia independen. Ada yang diberikan kepada umat. Umpamanya, contohnya, sifat Allah. Banyak sekali ya. Allah Maha Hadir. Nah itu independen.
Allah Maha Tahu, bukan tempe tahu ya. Allah Maha Tahu berarti itu terkait dengan independen, sifat yang hanya untuk Dia. Kita kan nggak bisa Maha Hadir, kita nggak bisa Maha Tahu. Ada banyak. Aha Maha Kasih. Kita harus mengasihi nggak? Harus. Nah, ini sifat yang kemudian ditularkan. Saya pakai istilah ya ditularkan. Artinya Allah berikan ke kita. Give. Dia berikan ke umatnya. Supaya mengasihi. Wah, kalau saya bicara mengasihi nanti terlalu panjang. Ya, kalau menggali ya. Karena kata Yunaninya itu, ya, saudara lihat itu ya. Di waktu Yesus datang menjumpai setelah dia bangkit, dia berjumpa dengan si Petrus itu ya. Dia tanya kepada Petrus sampai berapa kali ya? 3 kali ya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Petrus jawabnya juga 3 kali. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Saudara cek enggak bahasa aslinya? Ketika Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu menggunakan kata Yunani apa? Dari Yesus ya, yang bangkit. Nah, dari Petrus sendiri menggunakan kata Yunani apa? Itu coba kita lihat ya. Ini sifat yang ditularkan ke kita. Itu di mana ya? Yohanes berapa? Yohanes pasal berapa itu? Dia Izin Pak mencari, dosen, ya? bisa bertanya dulu Pak sebelum lanjut. Oh, mari Pak Rano. Terima kasih Pak dosen. Yang saya mau tanyakan ini Pak dosen, bagaimana penggunaan kata haya dalam konteks nama Tuhan eh, menekankan sifat kekal dan eksistensinya yang ada dengan sendirinya. Hmm. Kemudian yang kedua Pak dosen, apa perbedaan antara Allah yang benar-benar ada dan dewa-dewa yang merupakan ciptaan manusia menurut teologi Israel? Demikian Pak dosen. Terima kasih. Yesus berkati. Tadi saya sudah berikan deskriptifnya ya, gambaran bahwa dan di sini sudah tertulis ya, ditulis membedakan dengan dewa-dewa bangsa sekitar. Dalam hal ini ya konteks Israel karena Musa, ya, pemimpin Israel. Jadi dewa-dewa itu kan buatan manusia, buatan bangsa-bangsa kafir. Mengapa? Mengapa ada agama? Saudara harus belajar tentang hamartologi, ya. Ketika manusia itu mengalami total depravity, kerusakan total karena dosa, ya, diperbudak oleh dosa, ada sesuatu, ya, pakai istilah apa ya? Nah, itu ada Trogot Booker menjelaskan itu ya. Ini dia ahli PL, ahli Aramaik. Dia katakan ya, ada satu ruangan di dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tidak bisa. Itu hanya diisi dengan hal yang bersifat yang terkait dengan divine, dengan hal ilahi. Itu yang kemudian memunculkan agama, ya. Jadi di dalam diri manusia itu ketika Allah menciptakan ada satu tempat di mana itu harus terkait dengan divine. Cuman karena manusia sudah berdosa, jadi konsep dia tentang divine, tentang yang ilahi itu sudah rusak juga. Jadi itulah yang memunculkan agama-agama, dewa-dewa itu, Baal-Baal itu. Jadi ada kerinduan yang tertanam itu untuk mencari Allah. Tapi Allah, karena itu sudah ada di dalam diri manusia itu ada ruangan di mana divine itu terus ada di situ. Tidak bisa diisi dengan lain. Saya pernah ketemu ya, ini hanya ilustrasi ya, ketika saya pelayanan di Manado. Dulu sebelum saya bertobat, saya jadi pengkhotbah. Usia belasan tahun ya, 16. Ya, mau 16 tahun lebih. Saya khotbah di rumah-rumah sakit. Sulawesi Utara, khususnya Manado kan Kristen mayoritas. Jadi khotbah di sal-sal yang panjang itu ya. Ya, yang apa orang sakit tidur kiri kanan. Saya pergi situ. Waktu saya masuk di sal itu sudah izin karena terkait dengan gereja di mana saya dulu pemuda remaja pelayanan di gereja. Saya jadi pengkhotbah sejak remaja.
di Sulawesi Utara. Karena saya bertobat di Sulawesi Utara dalam waktu KKR. Ya, jadi ketika saya masuk di situ mau pergi khotbah, ya khotbah belum belajar, belum sekolah teologi ya. Khotbahnya setelah saya sekolah teologi, baru saya tahu khotbah saya morat-marit. Nggak bener, hanya semangat doang. Dan mau pelayanan. Tanpa ada bekal. Nah, itu lewat pembelajaran. Waktu saya masuk di ruangan itu, ada satu anak muda berteriak. Tuhan, Tuhan. Oh, kencang banget. Heboh, sampai suster semua datang, dokter juga muncul, dokter jaganya datang ke situ. Saya tanya, kenapa dia berteriak-teriak Tuhan, Tuhan? Waduh, dia rupanya kerja di bengkel sepeda motor. Dia ini anak tukang minum, Kristen, Manado, tidak pernah ke gereja lagi. Tapi ketika dia mengalami luka bakar karena kesiram bensin dulu ya. Kemudian tersulut api, maka luka bakarnya hampir seluruh badan. Itu divine, ya. Ilahi yang ada tadinya ya tertutup. Dia sudah tidak mau berdoa, minum terus ya, cewean. Ketiga dalam situasi seperti itu, dia ingat Tuhan. Itu divine-nya muncul. Nah itu Honik meneliti itu dan katakan yang tentang agama-agama dunia, kekristenan itu berbeda. Kenapa? Ya. Divine itu sudah rusak berhubungan dengan total depravity, kejatuhan manusia diperbudak oleh dosa. Karena itu kita harus dibaharui. Dan kita diperkenalkan kepada firman. Firman Tuhan yang tertulis ini untuk menuntun kita untuk mengenal Allah. Hari ini kita lagi belajar tentang Ehye, Eser, Ehya. Tentang Allah yang memperkenalkan diri. Jadi divine itu masih ada. Itu bedanya kita dengan mereka. Mereka masih punya tahu ada Allah. Orang ateis aja, saya belajar ya. Filsafat dalam ateis saya sudah belajar itu. Waktu saya ambil MTH. Belajar tentang divine, ya, tentang ilahi tetapi di dalam konsep filsafat. Di dalam konsep bukan filsafat ya, bisa juga filsafat. Tapi khususnya di dalam orang-orang ateis. Apakah orang-orang ateis tidak mengenal Allah? Tidak beragama mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka tahu bahwa Allah tidak ada? Bapak Ibu pernah dengar? Saya kuliah ini. Langsung, sekarang dosen saya yang ngajar saya, dia di Amerika. Jadi dosen di Amerika dia. Apakah orang ateis tidak mengenal Allah? Mereka tidak beragama. Siapa Allah mereka? Ateis. Diri mereka sendiri itu. Itu konsep ateis ya. Terkait dengan divine. Tentang masalah ilahi. Diri mereka itu mereka anggap Allah. Ya, saudara sudah belajar tentang Kristen apa ya? Di Indonesia belum masuk, tapi pribadi-pribadinya tidak terlalu banyak ya. Tapi sudah ada. Kristen apa ya? Kristen Science. Saya ketemu satu ibu di dalam persekutuan doa. Saya tidak menyangka bahwa dia Kristen Science. Dia datang dari Amerika. Ketika saya habis khotbah, dia minta saya share dengan dia. Saya tanya, agama apa, Bu? Kristen Science. Hah? Baru saya dengar ya. Saya tanya dia konsep dia tentang Allah. Dia bilang apa? Allah itu ada di bunga itu. Karena bunga itu hidup. Allah itu kan hidup. Konsepnya. Nah, itu gambaran aja. Ya. Bayangkan Allah ada dalam bunga. Allah ada di pohon situ. Ya. Yang hidup-hidup itu sains. Ya, belum teori Big Bang lagi ya. Tentang penciptaan. Saudara kan sudah pernah dengar. Itu menarik sekali. Ya. Jadi Allah bagi orang Israel sangat berbeda dengan orang di luar Israel. Kenapa? Allah dari orang Israel, dia datang memperkenalkan diri. Dia ambil inisiatif, sudah dari tadi saya jelaskan ya. Allah agama-agama di luar Israel, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, mereka yang ada divine-nya tetap dalam diri mereka. Itu yang kemudian mereka menyembah Baal.
Baal yang mereka buat sendiri sebagai Allah. Kemudian mereka sembah sendiri. Jadi Allah mereka itu yang di luar Israel, Allah buatan mereka sendiri. Mereka sembah Allah itu, tapi mereka bisa atur Allah itu. Kalau orang Israel bisa kita atur? Nggak bisa. Saudara harus belajar the sovereignty of God tentang kedaulatan Allah. Belajar di situ. Ya. Jadi itu yang saya bisa jelaskan, Rano. Waduh, kita sudah selesai ya, sayang. Ya. Kasih Pak dosen. Minggu depan kita lanjut ke ini ya, dalam entries Yunani Ibrani. Ya, ini kata Amy muncul di sini ya. Tadi kan kita haya ya. Nanti dihubungkan. Karena di dalam konteks ini entries Yunani Ibrani ini hubungan Yunani dan Ibrani ini dimunculkan itu Amy. Oke ya. Minggu depan hari Rabu kita teruskan. Ya, karena ini waktu membatasi. Saya sudah mengajar dari pagi, saya baca terus, tidak istirahat. Saya jemput istri, ya, lama habis dari sekolah dari Petra, saya antar dia lagi. Pergi ke dia ngeles anak Petra. 2 orang, 2 jam. Saya harus tunggu di situ. Saya tidak balik ke rumah karena itu cukup jauh. Itu Surabaya Barat, ya. Saya di Surabaya Kota, di tengah. Saya Surabaya Pusat. Saya harus ke Barat. Wah, jadi baru itu kita pulang, tidak langsung pulang, langsung ke satu tempat. Baru saya pulang, hanya 10 menit saya buka laptop semua untuk menyiapkan untuk kita belajar. Jadi dari pagi, saya bangun subuh, sampai sekarang saya tidak istirahat. Ngajar tadi berapa jam, aktivitas, baca, saya tidak bisa kalau tidak baca, kepala saya pusing. Ya, harus baca. Baru saya jemput istri, ya, aktivitas dengan keluarga penting juga ya. Oke, sampai di sini saja ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau tanya bisa tanya di grup, kita diskusi, nggak apa-apa. Masuklah di grup yang peserta pembelajaran itu ya. Itu ada Pak Anton yang ngatur semua itu ya. Jadi Pak Anton ketuanya, bisa kita diskusi di situ ya kalau mau lanjut. Oke, tutup saja. Saya mohon John Roni untuk tutup dalam doa. Mari Pak Roni.